Diumpamakan seperti jeruk. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya enak, rasanya juga enak. Ayyuhal ikhwah, ada beberapa keutamaan orang yang suka membaca Al-Quran atau bahkan orang yang menghafalkan Al-Quran. Karena orang yang suka membaca atau mengamalkan Al-Quran itu sungguh banyak fadilahnya, sehingga di sini kita tidak mampu untuk menyebutkan satu persatu, mungkin hanya satu atau dua saja. Di antara keutamaan atau fadilah orang yang suka membaca bahkan menghafal Al-Quran, salah satunya Allah umpamakan sebagai Rasulullah umpamakan sebagai kamathalil mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utruja. Diumpamakan seperti jeruk. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya enak, rasanya juga enak. Itulah. Amalnya enak, kelihatannya cerah. Kalau orang suka membaca Al-Qur'an itu perangai dan adabnya itu bagus. Isi dalamnya juga bagus karena dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Mungkin ada banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya keutamaan Al-Quran itu sungguh sangat besar. Salah satunya adalah ketika kita membaca Al-Quran, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 dikali 10 lagi. Karena apa? Kata Allah di surat Al-An'amnya 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang mengamalkan suatu kebaikan, falahu 'asyru amsalihha, maka dia mendapatkan pahala sebanyak 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang mengamalkan suatu kejelekan, maka Allah akan balas dengan satu keburukan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, Allah balas dengan 10, tapi kalau kita melakukan satu keburukan, Allah balas dengan 1. Itulah Allah Maha Penyayang lagi Maha Pemurah terhadap hamba-hambanya. Nah, itu kalau baca Al-Quran. Ada lagi kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi dari lafaz alif lam mim ada berapa? Ada 30. Jadi satu huruf dalam Al-Quran Allah balas dengan 10. Beda halnya ketika kita membaca tasbih. Ketika kita membaca tasbih, maka Allah membalasnya dengan satu lafaz atau satu kalimat. Misalkan habul kalami ilallahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu dihitungnya dalam satu lafaz, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dihitung satu. Tapi beda dengan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, misalkan alif lam mim, dihitungnya enggak satu, tapi dihitung sebagai 30. Ya, 30. Alif lam mim 30 alif lam mim. Nah, lalu kalau kita baca satu surat, misalkan satu surat Al-Baqarah, ada berapa? 286 ayat. Berapa huruf di situ? Dihitung. Coba. Sungguh besar bukan keutamaan membaca Al-Quran. Ya, itulah. Terus juga ada keutamaan yang lain, yang mana para ahli Al-Quran nanti di akhirat ditanya, apakah kamu di dunia suka membaca Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran, atau bahkan kamu menghafalkan Al-Quran? Kalau iya, kamu baca. Kata Allah, kamu baca. Apa kata Allah? Iqra wartaq waratil kama kunta turatil fid dunya. Bacalah. Ketika kita membaca apa yang kita biasa baca di dalam dunia ini. Misalkan kita baca dari Al-Fatihah sampai surat apa sekian, kata Allah apa? Iqra wartaq, tidak terasa badan kita terangkat menuju mana? Iqra wartaq wartil kama kunta turatil fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Kamu baca, maka kamu akan naik, badan kamu naik, terbang menuju mana? Menuju surga. Sesungguhnya kedudukanmu di surga itu berdasarkan ayat terakhir yang kamu baca. Ya, jadi kalau nanti kita disuruh baca oleh Allah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai surat apa? Nah, disitulah nanti kedudukan kita di surga nanti. Itulah masuk surga lewat jalur Al-Quran.